warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli bidihi ajma'in wal a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal muhaddithin wa musannifil kutubin nafi'ah ajma'in annallaha idza ghasyahum ar-rahmah wal maghfirah wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yajma'una wa iyyahum wa yahdina bi hidayatihim wa yahmina bi himayatihim wa yumiduna bi madadihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dunya wa dunya wal akhirah thumma ila arwahi walidina wa walidikum khassah wa amadina wa amadikum wa amadil muslimina ajma'in ammah anallahu yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yataghashshahum ar-rahmah wal maghfirah wa anna allaha yuhyina ala la ilaha illallah wa yumituna alaiha wa yuhaqqiquna bihaqqiqiha wa ala niyatin anna allaha yaghfir dhunubana wa yasturu yubana wa yakshif rabbana wa yashfi maradana wa yaqdi jami'a hajatina dunyawiyya wa ukhrawiyya khissiyya ma'nawiyya zahira wa batina bi jai sayyidina wa maulana Muhammad khairil bariyah wa ala hadhihi niyyah kulli niyatin min niyatin salihah jami'al khairatid dunya wa na'imal akhirah wa ala man nawahu salafus salih min niyatin salihah anallah yaj'al niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim wa madalibana fi madalibihim wa nastakhdiru arwahahum at-tahira az-zakiyah fi hadzal masjid al-mubarak wa nuhdi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Barokah ingkang tansah dipun paringi rahmat lan berkah dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula kalih panjenengan sami sakmenika sampun wonten ing pucukipun wulan Dzulhijjah yang beberapa hari lagi bulan Dzulhijjah akan kita tinggalkan dan kita akan memasuki Syahrul Muharram, tahun baru Islam. Di bulan pertama dari bulan pertama dari tahun Hijriyah
itu adalah bulan Muharram. Bulan Dzulqa'dah itu bulan ke-11, bulan Dzulhijjah bulan ke-12. Nah, bulan Muharram bulan pertama dari bulan Hijri, dari tahun Hijri. Oleh karena itu hadirin hadirat, bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya kedatangan bulan Muharram pada tahun ini mengingatkan ngemotaken dumateng kula kalih panjenengan sedaya bahwasanya umur kita semakin bertambah plus semakin berkurang. Lek hitungane tambah akeh hitungane. Tapi hakikate umur kita semakin berkurang, semakin menyusut. Oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, maka dengan datangnya bulan Muharram tahun ini, monggo kula kalih panjenengan semakin meningkatkan akan kualitas keimanan kita dumateng ngersanipun Allah. Sebab bulan Muharram adalah bulanipun Gusti Allah. Supados kula kalih panjenengan semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan berbagai macam aktivitas amal ibadah, khususipun di bulan Muharram mulai tanggal 1. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 36 dawaken inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah. Inna iddatash syuhuri, setuhune wilangane pira-pira wulan, indallahi ing dalem ngersane Allah, iku itsna asyara rolas apane syahron wulane, fi kitabillahi kang tetep ing dalem, fi kitabillahi kang tetep ing dalem ketetepane Gusti Allah. Maksudnya ing dalam ketetapane Gusti Allah, di dalam ketetapan Allah niku sing dimaksud yaitu Al-Lauhil Mahfuz dan Lauhil Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda, ing dalam dinane gawe sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi, iku minha tetep setengah saking ai asyhur pira-pira wulan, arbaatun utawi papat hurumun kang den mulyaake. Hadirin hadirat rahimakumullah, maksudipun ayatipun Gusti Allah niki
menawi dipun terjemahaken ten Indonesia, inna iddatasyuhuri, sesungguhnya bilangan bulan indallah, di sisi Allah, menurut Allah, itu isna asyara syahron, 12 bulan. Jadi bulan-bulan selama 1 tahun niku sing nentokaken Gusti Allah, sing damel Gusti Allah, sanes menungso. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa 1 tahun itu 12 bulan, yaitu yauma khalaqas samawati wal ardo, di hari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi setahun 12 ulan tujuanipun Gusti Allah kangge menungso, kangge kula kalih panjenengan saya. Demikian pula Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi ini nggih damel menungso, damel kula kalih panjenengan saya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 1 tahun 12 bulan. Minha, di antara bulan-bulan yang ada, yaitu di antara 12 bulan itu ada bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 Dzulqa'dah sudah berlalu, sudah kita lewati, enggak ya? Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11 dari tahun Hijriah. Kemudian wa Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal Muharramu, dan bulan Muharram. Jadi 3 bulan ini mutawaliyat, berhubungan antara satu dan yang lain. Dan nanti ada bulan yang menyendiri, yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalika, itulah bahasa Indonesia. Zalika utai mengkono tahrim iku ad-dinul qayyim, agama kang jejeg, itulah agama yang lurus. Maksudnya ad-dinul qayyim al-mustaqim, itu agama yang lurus. Maka fala tazlimu, mongko aja padha ngani ngoyo sira kabeh fihinna,
ing dalem bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan yang dimuliakan, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, terus bulan Muharram. Nah, ini akan kita masuki. Maka fala tazlimu fihinna, kalian jangan sekali-sekali berbuat aniaya fihinna, di dalam bulan tersebut, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang salah satunya akan kita masuki yaitu bulan Muharram. Anfusakum ing awak sira kabeh, diri kalian. Jadi jangan kalian menganiaya pada bulan-bulan tersebut anfusakum, diri kalian. Nek terus Imam Suyuti niku sing dimaksud menganiaya diri sendiri yaitu bil ma'asi, dengan perbuatan maksiat, apapun bentuknya maksiat. Fa innaha, maka sesungguhnya perbuatan maksiat fiha, yang dilakukan di dalam bulan-bulan tersebut, nah, termasuk bulan Muharram niki yang akan kita masuki itu, iku a'dhamu wizron, lebih besar dosanya niku dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding bulan-bulan selain bulan yang diistimewakan. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan aktivitas amal kebaikan di dalam bulan Muharram, nggih poso, sholat, meningkatkan sholat sunnah, sedekah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika kita lakukan aktivitas amal-amal kebaikan di dalam bulan Muharram itu, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding bulan-bulan selain bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berbuat dosa, berbuat maksiat. Sebab pada hakikatnya orang melakukan keburukan, melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, itu pada dasarnya dia membinasakan diri sendiri, menyakiti diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Jadi wong nglakoni elek niku hakikate menganiaya diri sendiri. Mula terosipun ulama, azlamun nas, utawi luweh utawa paling zalimnya manusia, paling aniayanya manusia yang paling aniaya iku man wong, orang zolama yang menganiaya nafsahu, diri sendiri. Wong nganiaya awake dhewe. Paling aniaya seseorang itu yaitu orang yang menganiaya diri sendiri. Bimaksiatilah, sebab maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong nglakoni maksiat niku padha karo nganiaya awake dhewe. Kenapa? Li'anna man amilal maksiata, karena sesungguhnya seseorang yang melakukan kemaksiatan, apapun yang namanya kemaksiatan, maka faqat ahlaka nafsahu, mongko
teman-teman napa membinasakan orang tersebut nafsahu diri sendiri. Oleh karena itu hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita siap-siap menyongsong tahun baru Islam yang tinggal beberapa hari lagi kita masuki dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan syariatipun Gusti Allah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang positif yang bernilai ibadah. Lagi pula dengan adanya datangnya bulan Muharram menunjukkan bahwa umur kita semakin bertambah. Khairun nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas utawi bagus-bagusnya menungso, manusia yang baik niku mantola umruhu, orang yang dawa umure. Tapi syaratnya wahasuna amalu, bagus amalnya, umure dawa amale api, itu yang paling saya ini menungso. Wasyarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, wong sing paling welek mantola umruhu, wong sing dawa umure tapi wasaa amalu, amale elek. Menghakikate kita hidup di alam dunia ini sangat singkat, bahkan digambarkan dipun sebutaken hakikate kehidupan di alam dunia ini, katanya ad-dunya salah satu ayamin. Hidup di alam dunia, urip niku hakikat niki, secara hakikat ini tidak terbatas pada orang yang umurnya berapa saja. Wong sing umure 50 tahun, umure 20 tahun, umure 100 tahun. Niku hakikate itu hidup di alam dunia itu hanya salah satu ayam, hanya 3 hari, mek 3 dina urip hakikate. Pokoknya kehidupan di alam dunia itu kalau diringkes itu hanya 3 hari. Yang pertama yaumu amsin, itu hari ames kemarin, dina wingi. Kan sedaya tiyang mesti ngalami dina wingi ya, nggih. Pokoknya orang yang hidup sekarang itu pasti dia sudah melewati hari kemarin. Siapa saja, pokoknya sekarang masih hidup. Bahkan hewan pun yang masih hidup sekarang itu pernah mengalami hari kemarin. Lah yaumu ames, hari kemarin ini qad madha, telah lewat, telah berlalu. Ma biyadika minhu syai'un, dan tidak tersisa sedikit pun apa yang telah berlalu di tanganmu. Gak ono sisai belas dina kemarin. Jadi yang pertama itu semua orang pasti
akan melewati hari kemarin. Yang kedua wa yaumun ya wa yaumu ghadin, dan hari esok meneh. La tadri, kamu tidak tahu. La tadri ora weruh sira, kamu tidak akan tahu. Atudrikuhu, apakah kamu akan menemukan atau akan mendapati hari esok, amla atau tidak. Ini meneh kula kali panjenengan tidak mengetahui, bahkan tidak bisa memastikan, tidak bisa meyakini hari esok itu akan dapat kita temui. Gurung tentu kula kali panjenengan manggi dinten benjing pun benjing. Engkau jam 12 lho gurung tentu, nggih. Apa kira-kira kita bisa mendapati pukul 12 nanti? Belum tentu. Yang namanya ajal itu akan tiba sewaktu-waktu. Gak ndelok umur. Dan yang ketiga wa yaumun, yaitu hari anta fihi, kamu fihi, berada pada hari itu. Ya, sekarang kayak niki kan ya. Maka faghtanimhu, mongko jarao sira ing dina di mana kamu berada. Nah, seperti sekarang, pergunakanlah waktu di mana kamu berada. Gak usah ngenteni meneh, gurung tentu kepethuk meneh. Hari di mana kita masih mendapati inilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terus lek diringkes meneh, umure menungso lek diringkes meneh, niku katanya wa dunya salasu saat. Kehidupan di dunia ini hakikate, niki cerita hakikat nih. Itu semua orang. Ad-dunya salasu saat, utawi urip ning alam donya iku salasu saat, telu pira-pira jam, wis diatekno jam ae wis. Jadi hidup di alam dunia itu hanya 3 jam saja. Diringkes meneh. Nah, kita disuruh merenung, tafakur mengenai umur. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar selalu ingat akan hari kematian kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi kehidupan di alam dunia niku hakikate niku hanya 3 jam saja. Yang pertama saatun madot,
jam yang telah lewat, sudah lewat. 1 jam yang lalu sudah kita lewati. Sekarang kita sudah jam 6:30. Sudah lewat dan tidak akan kembali lagi. Kemudian yang kedua, wasa'atun la tadri atudrikuha amla. Jam yang kedua, la tadri, kamu tidak tahu, atudrikuha, apakah kamu akan bertemu pada 1 jam berikutnya, amla atau tidak. Jam yang akan kita masuki, 1 jam yang kita masuki belum tentu kita. Tapi jam berapa itu? Saya ini jam 7:30 itu. Nanti berapa? Jam 7:30 yang akan kita datangi belum tentu jenengan menemukan. Gledek isya mulai teko omah, krungu pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enten apa mboten? Yang namanya kematian datangnya secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, wasa'atun anta fiha, yaitu 1 jam anta fiha, kamu di dalam jam tersebut. Kata sakniki niki, maka faghtanimha, maka pergunakanlah di mana kamu berada pada jam tersebut. Nah, niki. Oleh karena itu hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan gesang ten alam donya itu diberi anugerah 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi 4 anugerah, di mana 4 anugerah ini kelak akan kita pertanggungjawabkan dumateng ngersanipun Gusti Allah. Kita harus mempertanggungjawabkan amanat ingkang dipun paringaken Gusti Allah dhateng kula kalih panjenengan sedaya, yaitu 4 amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amanat pokok. Kados napa ingkang dipun riwayataken, waruya an Muadz bin Jabalin radhiyallahu anhu. Dipun riwayataken an Muadz bin Jabalin saking Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dawuh. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu, ora gengsir-gengsir apa kodama abdin, delamaan lorone kawula, tidak akan bergeser. Apa? Kedua telapak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat, atau tidak akan melangkah kedua telapak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat hatta yus'al an arba'ah, sehingga dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an arba'ah, tentang 4 perkara. Nah niki, di mana 4 perkara ini anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai amanat. 4 perkara ini harus kita pertanggungjawabkan.
Napa mawon petang perkara yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Yang pertama, an umrihi, saking umure kawula, tentang umurnya, umur kula kali panjenengan sedaya. Umur niki anugerah plus amanat. Pun seneng-seneng diparingi umur nih, ya. Niki amanat saking Gusti Allah. Kelak harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh karena itu Allah akan bertanya tentang umurnya. Fima afna, ing dalam opo afna, ya, dihabiskan umurnya. Gaya opo ae umure 100 tahun cek dawa digawe apa ae 100 tahun. Wong sak jam ae ditakokno, nggih. Umur ini termasuk 1 jam ini umur. Ini kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kon gawe apa ae umurmu? Oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sampai ya, umur kita berlalu tanpa faedah, tanpa manfaat. Bab mahal umur niku larang dan harus kita syukuri. Salah satu syukur, bukan salah satu wujud daripada syukur kepada Allah karena kita diberi umur oleh Allah, kita manfaatkan umur kita sebaik-baiknya agar umur kita tidak berlalu, tidak lewat begitu saja tanpa membawa manfaat. Selamat lan cilaka kula kalih panjenengan itu tergantung dari umur kita. Kalau kita menyia-nyiakan umur kita, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Itu yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngantos Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengingatkan kepada kita di dalam hikmahipun ma fata, ma utawi barang fata kang wis pot apa ma, bayane min umrika saking umur sira iku la iwadolah, ora ana urupan iku maujud lahu kaduwe ma. Artinya ma fata min umrika, apa yang telah lewat min umrika dari umurmu, umur yang sudah lewat, maka la iwadolah, tidak ada napa gantinya. Kita tinggal menyesal. Wa ma hasolalaka minhu, lan barang hasolakang hasil apa malaka marang sira minhu kaduwe umur iku laqimatalah, laqimata ora ana aji iku mujud lahu kaduwe ma hasola. Maksudnya wa ma hasolalaka, dan apa yang telah hasil bagimu, apa yang telah kamu hasilkan minhu daripada umur, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan pada masa-masa yang telah lewat, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lewat itu la qimatalah,
tidak bernilai harganya, saking larang. Jadi perbuatan baik kita kemarin itu tidak bisa dihargakan, saking berharganya, saking larangnya, tidak bisa dihargakan. Niki ngemotaken dateng kula kalih panjenengan supados kula kalih panjenengan mboten nyia-nyiaaken umur. Kemudian yang kedua yang akan ditanya oleh Allah, amanat yang kedua yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, yaitu wa an jasadihi, saking jasate kawula. Jasad mulai pucuke embun-bunan ngantos delamaan, mripate, kupinge, irunge, lesane, kabeh ini jasad secara keseluruhan itu. Niku harus kita pertanggungjawabkan fima ablah. Pada apa jasad ini kita pergu? Lesane gawe apa? Lan ten surat Yasin enten dawuh Gusti Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nggih. Lah apal ngenan? Apal kabeh nggih. Jadi kelak anggota badan kula kalih panjenengan niku saged nglaporaken apa yang telah dipergunakan. Tangane niki akan bersaksi, sikile, kecuali niki lesan mboten saged ngomong. Mas biyen waktu urip di alam dunia pinter ngedhap ya. Wahli wis pinter ngedhap ya. Tapi nanti kelak di hari kiamat gak iso satu kalimat pun ndak bisa mengucapkan. Justru anggota badan yang ketika di alam dunia ini tidak mampu mengucapkan satu kalimat pun kelak akan fasih berbicara. Nah ini kelak akan ditanya oleh Allah, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah seluruh anggota tubuh kita. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya dipun paringi taufik, hidayah, maunah dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memiliki kemampuan untuk mengisi umur kita, memanfaatkan anggota badan kita sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan aktivitas amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kula kalih panjenengan dipun paringi panjang umur dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten niku ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, ada guna dan manfaatnya bagi kita sekalian. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.